Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita semua tentu pernah mengalami pengalaman keterbatasan, di mana kita tak mampu lagi atau tak sanggup lagi menyelesaikan persoalan hidup kita atau menyelesaikan kerapuhan hidup kita oleh kekuatan kita sendiri. Dalam hal ini kita tentu mengharapkan bantuan Allah, atau kita mengharapkan rahmat Allah turun atas kita. Pengalaman kita tergambar di dalam pengalaman ke-10 orang kusta tadi yang telah kita dengarkan dalam bacaan Injil. Ke-10 orang kusta itu adalah orang yang mengalami suatu penyakit, di mana penyakit tersebut membuat mereka tersudutkan dari kehidupan sosial, atau mereka diasingkan dari kehidupan sosial, sebab penyakit yang mereka alami itu di suatu sisi dipandang oleh orang-orang sekitar mereka itu adalah sebagai bentuk kutukan dari Allah. Lalu kemudian yang kedua, penyakit itu penyakit yang menjalar. Jadi orang takut berelasi dengan mereka, takut mereka terkena penyakit itu. Suatu kebanggaan dan sukacita besar bagi mereka ketika Tuhan melintasi tempat mereka, atau ketika Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka berteriak dalam atau dari penderitaan mereka, meminta belas kasihan Allah. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Itulah sekiranya pernyataan yang keluar dari mulut mereka sebagai orang yang menderita. Tuhan merespon mereka dengan memandang mereka, lalu menyuruh mereka untuk pergi menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Tetapi menarik bahwa sebelum mereka sampai kepada imam-imam itu, mereka sudah mengalami kesembuhan. Dan pertanyaan kita, mengapa mereka harus menunjukkan diri kepada imam-imam? Sebab pengakuan akan diri mereka mengalami kesembuhan, kalau ada istilahnya itu cap atau sudah diakui oleh imam-imam itu, bahwa mereka diakui oleh imam-imam bahwa mereka sudah mengalami kesembuhan. Nah, kalau mereka sudah mendapat pengakuan dari para imam itu, mereka pun akan kembali ke dalam lingkungan sosial mereka dan diterima sebagai
masyarakat biasa, atau mereka akan bergulat bersama masyarakat yang lain sebagai makhluk sosial. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan menuju tempat para imam itu, mereka mengalami kesembuhan. Arti rahmat Tuhan itu telah terjadi atas mereka. Rahmat Allah menyertai mereka sebelum mereka sudah sampai ke tempat tujuan para imam itu. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa pengakuan manusia itu belum tentu memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Tetapi pengakuan Allah sendiri atau kekuatan Allah yang menyembuhkan dan menyertai kita, itulah sukacita terbesar yang dialami. Dan hal ini mungkin terjadi atas ke-10 orang itu, tetapi satu di antara mereka menyadari hal itu, sehingga dia kembali kepada Yesus dari perjalanannya. Kepada Yesus dia mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesembuhan yang telah dialaminya. Tetapi ke-9 orang lain, mereka lebih memilih duniawi atau memilih pengakuan para imam daripada pengakuan Allah sendiri. Menarik, di bagian terakhir bacaan itu Tuhan mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi telah mengalami kesembuhan, di manakah yang ke-9? Nah, Tuhan di sini sebenarnya mau mengatakan mengapa mereka pergi begitu saja tanpa mengucap syukur kepada Allah, atau tanpa melihat bahwa kekuatan Allah lah atau rahmat Allah lah yang lebih penting daripada pengakuan para imam itu. Dan yang lebih menarik dan menyentuh kita, orang yang kembali kepada Tuhan itu adalah orang Samaria, yang dalam perspektif orang-orang Yahudi, mereka itu adalah orang asing yang tidak mentaati hukum Taurat, atau mereka itu adalah orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan bangsa lain. Tetapi ternyata mereka lah yang lebih menghayati hukum Taurat, baik di dalam menghayatinya ketika mereka membaca atau merenungkan hukum Taurat tersebut, dan sekaligus mempraktekkannya secara nyata di dalam kehidupan. Kita telah mendengar bagaimana Yesus mengangkat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dan pada hari ini seorang Samaria yang menyadari dirinya telah mengalami kesembuhan, dia kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Artinya di sini pengakuan manusia itu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan kesadaran akan rahmat Allah yang telah menyata dalam kehidupan kita. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini sekiranya mau juga menegaskan kepada kita atau memberikan kita suatu kesadaran baru bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihani kita. Setiap doa dan jeritan keterbatasan dan penderitaan kita, Tuhan senantiasa mendengarkannya. Yang terpenting bahwa kita mengungkapkannya dengan penuh iman. Sebab iman mengalirkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Dan yang terpenting adalah mengucap syukur kepada Allah atas pengalaman hidup kita yang senantiasa diberkati oleh Allah. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan tadi sekaligus juga mau memberikan kita kekuatan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak selalu tergantung kepada pengakuan manusia, tetapi kita diajak untuk senantiasa mengandalkan Allah di dalam setiap derap langkah kehidupan kita. Mengandalkan Allah dalam pengalaman kehidupan kita memampukan kita untuk melihat secara utuh tentang dunia ini, tentang sesama, tentang diri kita sendiri. Orang lain itu bukanlah orang yang terkutuk. Orang lain itu bukanlah orang yang perlu diasingkan, tetapi mereka semua itu hadir sebagai ciptaan Allah sendiri yang perlu kita rangkul, perlu kita peluk sebagai sesama manusia, sehingga apa yang menjadi rencana Allah tetap ditegakkan di tengah dunia kita.
semua.